kalian seller pemula dan pengen jadi top seller, harus ngapain sih? Gue tahu mungkin lu udah kayak pernah nonton banyak video, mungkin lu udah cobain ini itu, tapi kayak penjualan stuck mulu gitu. Oke, gue mau kasih beberapa tips penting yang mudah dipraktekin dan bisa lo lakuin sekarang supaya kalian bisa jadi top seller. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakuin biar kita bisa jadi top seller? Ini ngomong-ngomong salah satu isi dari materi yang gue bahas juga di buku 0 sampai 1 juta US dollar ini. Jadi ini buku ini diambil dari pengalaman gue waktu itu ngembangin salah satu brand di TikTok Shop, dan dia dalam 6 bulan itu benar-benar tembus penjualan total 1 juta US dollar. Jadi kayak 15 miliar gitu loh. Segede gitu dalam 6 bulan. Terus apa sih yang dilakuin? Nah, sebelum gue bahas apanya, yang perlu kalian ngerti adalah ada 3 hal penting yang lo perlu tahu sebelum lo main di TikTok Shop atau di Tokopedia, Shop Tokopedia ini ya. Pertama, kebiasaan orangnya itu adalah mereka tuh orang-orang yang suka impulse buying. Contoh gini, lo tau gak sih waktu TikTok Shop dulu pernah tutup? Ingat ya semua ya. Itu kan semua pasti berpikir kayak, wah ini omset online tuh pindah nih ke kompetitornya. Kebetulan gue ada kesempatan ngobrol dengan direktur dari kompetitor TikTok Shop itu sendiri gitu ya. Dan ketika gue ngobrol, gue tanya, wah rame dong gitu kan. Senang nih lo TikTok Shop tutup, omset lo pasti naik dong. Terus dia bilang, enggak juga loh, ternyata ketika mereka tutup, omsetnya nggak pindah. Kita memang naik, tapi naiknya memang naik yang wajar. Bukan naik 2 kali lipat gitu. Nah di situ itu langsung kayak, hah, gila juga ya, TikTok Shop itu benar-benar bisa bikin orang yang nggak beli jadi beli. Terus setelah mereka ke TikTok Shopnya nggak ada, ya udah orang-orang nggak belanja aja gitu, stop aja gitu. Segila itu, sehebat itu. Jadi mereka tuh ngandelin banget yang namanya impulse buying, dan impulse buying itu juga ke-influence sama beberapa macam. Yang pertama itu adalah live shopping. Jadi gini, dalam beberapa bulan terakhir ini gue lagi kerja sama TikTok intens banget. Bahkan beberapa petinggi TikTok yang dari China kita sering kontakkan gitu kan, dan mereka tuh lagi mau menargetkan kita di MEA sebagai salah satu top agency, top MCN buat nempel level yang lebih tinggi lagi, karena menurut mereka kita bisa sampai levelnya sampai level yang jauh lebih tinggi gitu. Kita masih bisa terus berkembang, room kita buat growth masih banyak. Terus salah satu hal yang mereka itu sering bahas ke gue adalah tentang live streaming atau live shopping gitu ya. Gue tuh ngerasa kayak gini loh, banyak kreator di TikTok itu kalau misalnya yang mau live shopping itu banyak dikasih bantuan dari support dari platform, tapi beda sama yang bikin konten. Kontennya bagus tapi tetap aja nggak bisa. Nah gue tuh sampai, kenapa sih kok lu gitu banget ya? Kalau lu pikir-pikir sama-sama ngasilin duit. Ternyata gini, dia bilang di China di awal-awal TikTok Shop buka semua tuh beli dari konten, tapi cuma dalam waktu 2-3 tahun gitu ya, atau sekarang tuh omset konten itu sekarang tinggal 10% dan 90% omset datangnya dari live streaming. Jadi kayak, kenapa kayak gitu? Apakah omset kontennya yang turun? Ternyata bukan omset kontennya yang turun, tapi omset live streamingnya yang bertumbuh tinggi sekali. Gitu. Jadi orang-orang top kreator gede pasti main di live shopping. Nah, live shopping ini juga, ini adalah sesuatu yang TikTok sendiri lagi prioritasin banget. Malah kayak gini ya, gue di TikTok sekarang tergabung jadi salah satu external certified trainer buat ngajarin seller dan affiliate creator gitu ya, tentang gimana caranya jalanin live streaming yang bagus gitu ya. Dan topik-topiknya banyak. Sebenarnya gue nggak ngambil topik tentang live streaming, spesialisasi gue di ads, tapi si TikTok itu selalu minta buat bawain tentang live streaming. Kenapa tentang live streaming gitu kan? Gue juga kadang kayak, perasaan orang Indonesia bisa di live streaming. Ternyata begitu dilihat, kualitas live streaming Indonesia sama yang dari luar itu jauh banget berbeda langit guys. Kemarin gue dikasih lihat salah satu contoh video top kreator China di Douyin ya. Dia lagi live streaming jualan produk gitu ya, jualan produk. Kalau di Indonesia tuh ya orang tuh selalu kita kayak, ayo beli gitu ya, maksa gitu, ayo beli sekarang. Buat mereka tuh bahasanya terlalu pushy gitu ya. Sedangkan kalau di China tuh nggak gitu. Mereka tuh benar-benar ngasih lihat pakai cerita yang bagus, mendemonstrasikan produknya, dan orang pada belanja gitu loh. Bahkan satu live streaming itu yang komplit aja, itu tuh kayak timnya tuh bisa 20 orang buat ngerjain di balik live streaming ya. Saking segitu maksudnya majunya gitu loh live streaming di China gitu lah, yang top kreator tuh segede gitu buat dapetin penjualan. Nah ini juga nih sesuatu yang maksud gue banyak sekarang tuh nggak ngerti. Jadi buat kalian nih kalau misalnya gue pengen naik daun kayak gimana ya, lu bisa dengan belajar
Pertama nih, lu harus tahu karakter ini. Kedua, live streaming itu harus sesuatu yang bisa diprioritaskan. Meskipun gua tahu buat live streaming mahal, nggak apa-apa. Nah, live streaming itu mahal. Setelah live streaming, kalian bisa ngapain? Sebenarnya tes dulu barang kalian itu bagus, siap diterima pasar atau enggak. Karena kalau barang kalian belum diterima pasar, kita nggak usah ngomong live streamingnya, kita nggak usah ngomong bikin konten, kita nggak usah ngomong apa-apa. Barang lo aja kagak laku, mau diapa-apain susah. Jadi step 1 adalah tes dulu barangnya laku apa enggak. Nah, gimana cara ngetes? Cara paling gampang pakai iklan. Karena dengan iklan itu tuh barang kalian itu bisa ketahuan, dikasih traffic, orang respon nggak? Orang mau nggak? Nah, kalau orangnya responnya banyak, kemungkinan lo dibeli tinggi. Kalau orang pada responnya dikit, ya susah dong. Bener nggak? Nggak usah ngomong live streaming, nggak usah ngomong konten, nggak usah ngomong apa. Dan impulse buying segala macam tadi gue awas, lupain. Jadi yang pertama adalah tes barang lo bagus atau enggak. Kalau udah, baru nanti kita scale up. Buat seller, scale upnya apa? Mulai dari konten dulu. Mulai dari nanti ke iklan dan konten. Nanti barulah ujungnya yang tadi gue udah kasih tahu di atas, yang kedepannya itu sangat jadi duit adalah live streaming. Gitu ya. Nah, cuman gue pengen tanya, buat kalian baru nonton, gue pengen tahu kalian udah ngapain jadi TikTok, tulis di komen apa yang kalian pengen pelajari, gue bakal bikinin di video berikutnya ya. Jangan lupa buat like dan share. Pengen jualan kalian laris di TikTok Shop atau Tokopedia, nah banyak kan semua harapin gitu, tapi lu tau gak sih ternyata kalau gue perhatiin nih, gue ngobrol sama banyak seller, banyak yang mereka tuh nggak tahu harus ngapain. Bahkan banyak orang itu nggak tahu pembeli tuh pengennya toko yang kayak gimana. Nah, masalahnya adalah ketika lu kagak ngerti apa yang dia mau pembeli, lu kagak mungkin bisa ngasih sesuatu yang mereka suka. Maka dari itu, di video kali ini gue mau bahas nih. Ini dari sisi sudut pandang gue. Kalau gue jadi buyer, gue mau beli barang. Gue tuh pengen toko yang kayak gimana sih gitu. Nah, dengan lu ngerti hal ini, gue rasa lu ya perlu buat ngerti hal ini. Kalian bakal tahu harus jadi seller ya kayak gimana biar toko lu laku. Karena kalau nggak, lu nggak mungkin laku. Nah, tapi sebelum gua mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, jadi gini, sebagai mau dibilang apa ya, gue sebagai trainer, sebagai educator, sebagai seller gitu ya, gue juga ngalamin sebagai pembeli, bener ya. Dan semua dari kita pasti pernah lah beli barang. Dan jujur beberapa kali nih ketika gue lagi mau beli barang ya, gue suka nyari, gue suka searching dan gini, dari gue aja nih, gue orangnya cukup logik, nggak emosional gitu ya. Ada beberapa toko yang belum apa-apa, gue udah males gue akhirnya nggak gue beli, nggak gue pilih gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, sebenarnya kalau pembeli nih, kayaknya sebagai pembeli itu kita pasti punya acuan-acuan, gue pengen beli di tempat yang kayak gimana, bener nggak? Dan seller seringkali nggak peduli ini, makanya nggak laku-laku. Makanya gue rasa lo penting banget buat tahu ya. Nah, yang pertama, tadi gue udah jelasin kenapa alasan lo perlu ngerti dari sudut pandang pembeli. Karena ya gimana pun pembeli kan yang punya duit, pembeli yang ngabisin duitnya di mana ya lo harus tahu lah kalau lo mau dapat duitnya mereka. Ya, yang pertama adalah ketika misalnya kita lagi nyari toko nih, misalnya gini, katakanlah lo lagi cari produk. Pasti kan kalian pernah beli produk dong, bener nggak? Nah, produk yang dibeli apa? Kadang kita ekspektasinya beda. Fair ngomong, ya kan? Beda produk, beda ekspektasi. Contoh gini, gue mau beli barang elektronik yang gue beli misalnya harganya lumayan mahal. Ya, ketika gue mau beli barang yang lumayan mahal, mungkin gue punya beberapa poin-poin pertimbangan yang lebih tinggi dibandingin kalau gue beli barang yang murah. Bener nggak? Ya, contoh kalau yang murah, ya udahlah, barangnya apa sih? Cuma pensil. Pensilnya harus bermerek kagak, yang penting bisa nulis, ya udah. Gue mungkin cuma cari yang gampang ketemu, kelihatan, oke. Tapi ketika misalnya gini, gue belum lama, gue baru beli ini. Nih gue kasih lihat deh barangnya. Nih, belum lama gue baru beli nih casing iPad. Ini gue baru beli casing iPad, ini gue baru beli belum lama ngomong-ngomong. Kenapa? Ketika gue beli pertimbangan, pertama gue beli yang modelnya bagus ceritanya. Modelnya bagus, ulasnya bagus. Terus udah gitu begitu nyampe, gue pegang barangnya. Gitu ya, gue pegang barangnya dan ternyata ketika gue pegang barangnya berat banget anjir. Dan barang yang lebih berat dari iPad ya. Langsung gue berasa kayak, bentar, ini ceritanya gue bawa keyboard biar gampang, kenapa ini lebih berat? Terus udah gitu gue bawanya, waktu ini gue bawa ke luar negeri, waktu itu gue bawa tas yang talinya tuh, lo tau ya kalau tas kulit kan kadang talinya tuh bukan tali yang nyaman ya, bener nggak? Yang memang model bukan buat yang berat, bener nggak? Gue pegang di sini, berat banget, bener nggak? Dan di situ itu kayak gue baru beli bentar, gue nggak mau pakai lagi. Gue cari lagi dan indikator gue yang berikutnya adalah gue nggak cuma ulasan, gue bahkan ngelihat berat. Ini berarti berapa nih? Kalau gue pakai di ini, berat nggak? Kerasa nggak? Segala macam nggak?
Dan ketika gue beli, gue nanya beberapa toko, dan ada beberapa toko bahkan yang gini, sama aja kak, yang gitu mah gitu-gitu aja. Gue langsung, oh fuck you, gue gak mau beli. Akhirnya gue beli dari satu toko yang dia bisa menjawab dengan jelas, ini berapa gram. Gue nggak tahu ya, dia entah baca atau minimal dia mau baca gitu ya. Ini segini, dan akhirnya gue beli barang yang paling ringan buat gue. Kenapa? Karena gue tahu gue mau pakai, kalau gue pakai tas tertentu itu berat. Nangkap ya poin gue ya. Nah, jadi sebagai seller, apa yang harus kalian punya nih? Pertama nih, itu adalah seberapa detail kalian bisa memberikan informasi kepada pembeli. Contoh, gue ketika kemarin beli casing ini, ya, ini satu casing yang fotonya tuh ada berbagai angle, dan gue tahu kayak, oh, ini kan, contoh ya, ini barang ini nih, si barang buat iPad yang gue ini gue beli karena ada dua alasan. Pertama, ini ada tempat tempat iPad pensil ya. Tadinya gue beli yang pertama nggak ada tempatnya. Terus kenapa gue jadi beli yang adanya? Karena kan gue nggak bawa itunya, gue takut hilang. Kan pensilnya mahal juga, jadi kayak langsung merasa, waduh, hilang 2 juta nih gara-gara gini. Padahal beli yang pertama hampir 2 juta juga. Udahlah, gue beli lagi aja deh gitu. Ya. Nah, terus kedua, ini bisa dilepas nih. Ini jadi salah satu alasan gue buat beli, karena kalau bisa dilepas, kan tadi gue bilang berat, artinya gue nggak selalu mau bawa keyboardnya, gue cuma mau bawa ininya aja, gitu. Nangkap nggak poin gue? Kebayang ya? Jadi kenapa alasan gue seperti itu? Nah, di situ ketika gue melihat, gue kan ketika kita searching ya, ketika kita scrolling ya. Nah, ketika gue search nih, toko-toko yang gue klik adalah toko-toko yang punya gambarnya macam-macam. Jadi informasinya jelas, jadi minimal gue nggak usah nanya. Ya gue termasuk pembeli yang ngebandingin. Bener ya? Nah kalau pasar lu emak-emak ada yang ngebandingin, ada juga emak-emak yang seneng nanya. Nah, kalau lu mau bagus, ya maksudnya gini, tampilan itu ibaratnya tinggal orang begitu lihat, oh ini informasinya detail nih, minimal gue nggak usah nanya. Kalau misalnya di satu toko itu gue cuma ada satu barang, terus toko itu detail, gue bakal melihat membandingkan SKU di toko dia yang lain. Iya kan? Informasi apa nih yang gue butuh? Kayak contoh tadi gue cerita, informasi yang gue butuhkan adalah berat. Informasi yang gue butuhkan adalah ukurannya cocok atau enggak, pas nggak dengan barang gue. Betul nggak? Ini kan barang gue kebetulan barang yang cukup spesifik nih. Beda kalau misalnya mungkin cuma baju, tapi baju juga jangan salah, kan ada ukurannya. Masuk nggak nih di badan gue? Kalau gue pakai panjangnya berapa? Jangan-jangan nanti malah jelek. Kebayang nggak? Informasi itu penting. Yang kedua, kalau ada orang yang misalnya informasi nggak penting, itu bakal ngechat. Bener ya? Nah ketika ngechat, kecepatan bales, responnya bales, cara ngebales, bahkan sesimpel kayak tadi, ketika gue nanya ke beberapa toko, ada yang ngejawab, ada juga mungkin yang mikir kayak, ini pembeli rewel. Padahal kan dia kagak ngerti. Kenapa tuh gue tanya sampai beratnya? Karena kalau gue kagak tanya beratnya, gue udah pernah beli. Ya kan? Berat, gue kagak mau yang berat, gue mau yang ringan. Karena gue butuh ini untuk mobile. Bukan untuk maksudnya, ya udah asal bawa gaya-gayaan doang, enggak. Jadi harus tahu nih alasan dibalik pembelian. Ya, jadi yang pertama itu adalah tampilan lu sebagai apa, desain lu itu ngebantu dengan tampilan toko lu yang rapi, orang bisa nemuin, oke, kalau gue nggak beli ini, gue etalasenya yang ini, etalasenya yang itu, etalasenya yang ini. Ini kan ngebantu orang buat tahu, bener nggak? Udah gitu foto video, tampilan bikin, udah foto video tuh informasinya detail nggak? Oke, detail. Ya udah, orang ngeliat doang. Bener nggak? Nggak ada di foto, ada deh minimal di deskripsi. Jangan sampai cuman kayak gimana ya? Cuman kayak lo nampilin barang orang, informasinya nggak ada di deskripsi. Itu juga kan ngaco juga ya, bener nggak? Nah, berikutnya apalagi kecepatan balas chatnya oke nggak? Ketika di chat itu bikin orang ngerti nggak? Mau ngerusin nggak? Gitu. Ulasan sama rating pembeli lain kayak gimana? Nah itu kan gue pasti bakal lihat tuh. Tokonya rese, wah ini belum apa-apa, susah. Itu udah pasti bakal jadi big no. Bener nggak? Iya kan? Nah, terus udah gitu, apalagi coba yang menarik? Yang menarik itu adalah ada promo nggak? Iya dong. Sekarang gini, oke, ini oke, gitu ya. Terus nggak ada promo. Atau gini, bahkan sesimpel free ongkir. Ada nggak? Gue pernah kayak nyobain ketika lagi udah mau beli, oke ini kayaknya oke, begitu klik, bentar. Ini bayar ongkir nih, harganya murah sih. Coba lihat lagi deh, back toko lain. Apalagi yang paling sebel gini, lu udah nampil itu semua secara detail, ya. Nah, tapi kan bikin pembeli tahu, oke, yang gue butuh adalah merek A, tipenya ini, gue beli yang ini, misalnya.
Nah, orang udah tahu informasinya dari kalian. Tadinya mau beli barang kalian, free ongkir nggak ada, promo kagak ada. Apa yang dilakuin buyer? Mundur, copy paste deh spesifikasi yang dia butuh, cari seller lain, beli di seller lain. Ya, gara-gara lo nggak lengkap tentang beberapa poin-poin tadi tuh, termasuk promonya. Gitu. Nah, ketika udah lo lakuin itu gitu ya. Nah, tingkat konversi sih gua rasa pasti bakal lebih tinggi. Karena kenapa? Orang yang udah nanya, orang yang udah lihat, orang yang udah suka gitu ya, itu bakal memastikan mereka tetap beli sama kalian gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat kan buat ngurusin ini gitu. Nah, cuman ini semua nggak akan ada artinya kalau traffic kalian kagak ada. Ya kan, kalau traffic kalian kagak ada ya percuma. Tapi kalau traffic kalian udah ada, nah ini dikasih ini powerful banget. Gitu. Ini salah satu hal yang biasanya kita suka spill. Kita kasih tahu nih kayak contoh gini, kita kan demenya cukup banyak handle klien ya. Kita punya klien-klien yang misalnya trafficnya sama kita bisa kencang banget, pertumbuhannya bisa kencang banget. Nah, ada di antara mereka yang ngalamin tingkat konversi jelek. Nah, ini adalah salah satu checklist kita. Lu tuh harusnya ngelakuin ini nih. Karena kalau lu nggak gini, penjualan lu mentok. Coba deh, lu lakuin ini. Nanti lu lihat deh, nanti hasilnya kayak gimana. Nah, itu kayak gitu. Nah, buat kalian yang misalnya, aduh, gue sih belum banyak trafficnya. Bisa nggak dibantuin biar trafficnya banyak? Nanti kalian tinggal ngelakuin ininya. Boleh. Nah, buat lo yang mau, nah kita punya nih beberapa service buat bantuin kalian ningkatin penjualan. Mulai dari mana? Lo mau jualan di Shopee, lo mau jualan TikTok, lo mau jualan Tokopedia, ada semuanya. Mulai dari bikin toko, ngerapihin tokonya, udah gitu lo buat ningkatin trafficnya, buat ningkatin penjualannya, ada. Lo tinggal pilih aja servicenya mau yang mana. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.